Nah, di sini udah berhasil terinstall ya untuk Laravelnya. Sekarang bisa ketikkan ls untuk melihat directory yang udah kita install ya, Laravelnya. Belajar Laravel 9. Lalu kalian tinggal masuk pada Laravelnya, cd belajar Laravel 9, enter. Lalu ketikkan code spasi titik. Lalu otomatis dia akan masuk pada text editor, yaitu Visual Studio Code. Nah, untuk menjalankan Laravelnya, kalian tinggal ketikkan aja php artisan serve. Oh ya, untuk membuka terminal ini bisa menggunakan shortcut Ctrl J ya, buka tutup. Ini, Ctrl klik. Nah, ini dia. Udah berhasil ya. Dan di sini ada bawaan default, yaitu ada welcome page. Ya, welcome page untuk menampilkan halaman ini. Nah, di sini untuk tutorialnya langsung aja pada pembuatan database ya, atau table. Nah, di sini saya punya desain data table, ada mahasiswa dan juga jurusan. Dan si mahasiswa ini berrelasi ke si tabel jurusan. Maka saya akan membuat tabel jurusannya terlebih dahulu. Yaitu kalian bisa klikkan tombol plus dan ketikkan perintah php artisan model. Saya di sini akan membuat model jurusan beserta migrasinya. Model yaitu nama modelnya apa? Jurusan. J-nya besar, spasi, min M. Jadi dia akan membuat model jurusan, min M ini yaitu migration. Nah, lalu enter. Nah, di sini udah ada informasi ya, model dan migration udah dibuat successfully gitu ya. Nah, klik aja pada migrationnya. Migration ini, migration jurusan, itu letaknya berada di database, migration, create jurusan, table. Ini, jurusan ya. Nanti ketika migration tabel jurusan ini tergenerate, maka tabelnya itu bernama jurusan gitu ya. Nah, lalu saya di sini akan mengcustom ID-nya. Jadi tidak membuat default bawaan Laravelnya, saya akan mengcustom menggunakan unsigned big integer, namanya ID underscore jurusan auto increment dollar table string, bikin nama underscore jurusan. Nah, udah bikin dua kolom aja. Lalu bikin model dan migrasinya mahasiswa. PHP artisan model mahasiswa spasi min helm. Oke, udah dibuat. Pergi ke si create mahasiswa table. Kita custom juga unsigned big integer. Lalu ID underscore mahasiswa dan auto increment. Bikin tabel string itu nama underscore mhs, bikin lagi khusus nim, bikin lagi khusus foto ya, foto mhs, foto underscore mhs, dan juga bikin untuk origin key-nya, bikin dollar table, lalu unsigned big integer, lalu kita akan membuat origin key-nya apa, misalkan jurusan underscore id, dollar table, bikin origin id-nya ya, origin
Lalu nama versionnya jurusan underscore ID. Referensinya ke ID underscore jurusan on jurusan gitu. Nah, jadi referensinya kemana? Dia akan mengambil referensi ID underscore jurusan pada tabel jurusan. Tabel jurusan dan dia akan mengambil referensi ID jurusan. Lalu untuk menggenerate tabel tersebut ya, tabel ini ke database, kalian cari dulu untuk pengkoneksiannya di .env lalu db database. Nama databasenya yaitu Laravel 9 underscore belajar gitu ya. Udah ya, db database Laravel 9 underscore belajar. Untuk passwordnya secara default kosong. Lalu tinggal generate aja tabelnya dengan ketikan perintah php artisan migrate. Di sini ada keterangan ya. Katanya Laravel 9 underscore belajar itu tidak tersedia pada koneksi MySQL katanya gitu. Apakah kamu ingin membuat database tersebut? Yes. Nah, lalu di sini akan terbuatlah sebuah tabel jurusan dan juga mahasiswa. Kembali lagi pada Laravelnya ya, 21. Nah, masih dengan halaman yang sama. Lalu di sini saya akan membuat tampilan dashboardnya. Oke, untuk tampilan dashboardnya di sini saya udah menyediakan linknya ya. Kalian bisa download template ini di deskripsi video nanti. Kalian bisa download ya, tinggal download aja karena di sini saya udah ada. Nanti seperti ini untuk gambarnya. Diskusi lokal disk. Saya menyimpannya di sini. Nah, ada template admin dompet. Nanti gambarnya seperti ini dia. Untuk yang .html ini, kalian blok Ctrl C atau copy. Masukkan pada view, di source, views, pastekan di sini. Untuk welcome.blade.php-nya hapus aja. Dan juga kalian bikin folder assets ya. Bikin folder assetsnya itu di public. Bikin folder assets. Lalu untuk folder ini ya, beberapa folder ini kalian blok semua, copy, pindahkan ke public, lalu assets. Nah, setelah itu tinggal bikin halamannya nih, halaman dashboardnya. Nah, untuk membuat halaman dashboardnya, kita bikin sebuah templating dulu di dalam resource, view, bikin folder layouts dalam folder views, lalu dalam folder layouts kita bikin file bernama template.blade.php. Nah, seperti ini. Nah, di sini untuk halaman dashboard itu yang index.html ya. Nah, ini dia untuk halaman dashboardnya. Kalian geser ke bawah, ada nav header start kecil, chatbox start kecil, header start perkecil, sampai ada sidebar start kecil. Nah, di sini ada konten body start sampai sini aja ya, sampai sidebar end.
Kalian blok sampai atas. Lalu cut, pindah ke template.blade.php, paste. Nah, setelah itu enter, beri jarak, pergi lagi ke index.html. Di sini ada konten body start, kalian perkecil. Nah, setelah itu di sini ada penutup penutup tag HTML sama tag bodinya. Nah, kalian blok sampai atas, sampai ujung sini ya, sampai sebelum konten body end gitu. Cut. Jadi si punya body ini jangan diikutin sama di template gitu. Lalu paste. Nah, jadi kalian di sini di tengah-tengah ini kalian bikin yield bernama konten. Bebas ya, nggak harus konten. Nah, kembali lagi ke indeks, di sini tersisa body ya. Body yaitu body ini kan badannya gitu ya, komponen terpentingnya nanti. Nah, kalian tinggal Ctrl A aja ya. Ctrl A si bodinya, cut, pindahkan ke oh iya, belum bikin file dashboardnya. Bikin terlebih dahulu untuk dashboardnya. Oh iya, untuk file dashboard saya pinginnya dibungkus dengan folder admin di sini. Lalu dalam folder admin ada file dashboard.blade.php. Nah, lalu di dashboard ini beri bextend, extends ya, extends. Lalu ini akan mengambil file template-nya, yaitu berada di views, layout, template. Cuman views ini tidak ikut ya. Views ini hanya perantara. Yaitu ketikkan layout di sini. Layout lalu dot template. Nah, bawahnya lagi kasih section. Nah, section ini adalah penamaan dari yield. Ini dia. Nama yieldnya yaitu konten. Lalu body itu, body yang berada di HTML tadinya, ya, itu di cut dan pindah pada dashboard, taruh di tengah-tengah sini, di tengah-tengah section. Nah, jadi, ya, nah, jadi body ini posisinya itu dibungkus dengan konten, dia itu posisinya berada di tengah sini. Jadi dia itu sebenarnya menetapi, dia tuh punya body header sama body footer, gitu teman-teman. Nah, kalian tinggal hapus aja nih, udah gak penting untuk index.html. Lalu untuk menampilkan halaman dashboard, di sini masih belum tampil ya nih. Kembali lagi ke browser, refresh, maka akan hilang. Nah, view welcome not found. Karena view welcome ini udah dihapus, maka saya akan ganti ke view-nya si dashboard. Letaknya berada di mana? Letaknya berada di root, yaitu web.php return view, yaitu berada di admin dashboard. Lalu refresh. Nah, udah tampil ya untuk halamannya. Cuman si CSS dan JavaScript-nya di sini tidak terdeteksi. Maka dari itu kita konekkan terlebih dahulu. Letaknya itu berada di paling bawah ya, scripting src. Itu ada vendor di sini. Blok semua. Oh iya, saya akan kasih tahu shortcutnya. Blok untuk garis src vendor. Lalu Ctrl D untuk ngeduplikat bloknya. Pergi ke baris paling kiri ya di sini. Nah, ini resource-nya itu berada di yang kita buat sebelumnya yaitu public assets.
Nah, maka dari itu kita tambahkan assets di belakang vendor. Ctrl D, tambahkan assets slash, dan di dalamnya untuk pemanggilan si Laravelnya itu harus ada kurung kumis-kumis gini ya. Jadi ada kurung-kurung kumis-kumis. Lalu tambah aset tanpa S, kurung kurawal, dan ketik gitu. Nah, selanjutnya kita cari yang ahref ya. Ini ahref ini untuk menampilkan gambar ahref image. Cuman image-nya itu berada di assets. Blok lagi, kita Ctrl D. Oke, cuma satu. Tambahkan assets slash kurung kumis-kumis, asset, kurung awal, ketik. Ya, tinggal ke si CSS-nya. Nah ini, si CSS ini untuk stylingnya. Ctrl D, cuman satu, asset slash kurung kumis-kumis, lalu asset tanpa S, ketik. Oke, di JavaScript-nya masih ada yang belum di setting ya. Nah ini dia. Lock, Ctrl D, asset, kumis-kumis, asset. Nah seperti itu. Lalu ada IMG kali ya. Kita coba cek dulu apakah ada yang belum di setup atau belum di setting untuk resource-nya. IMG. IMG. Nah, ini dia. IMG SRC. Ctrl D. Oke, udah selesai. Tambahkan aset. Nah, lalu refresh. Dan seperti inilah tampilnya ya. Kayak lama ya. Nah, ini dia tampilnya. Ini untuk halaman dashboardnya. Pergi ke halaman dashboard, kita cari yang IMJ ya, SRC IMJ. Kita cari lagi. Tambahkan aset juga biar tampil gambarnya. Nah, seperti itu. Nah, sambil menunggu, di sini kan ada tabel mahasiswa dan jurusan. Jadi tentunya ada juga page mahasiswa dan juga page jurusan gitu. Kita akan menambahkan sebuah halaman mahasiswa dan juga jurusan di bagian page. Pergi ke template ya, karena di bagian sidebar ini berada di file template. Kalian pergi ke pages, cari aja tulisan page. Nah, ini dia page. Lalu ada yang, nah, ini yang punyanya si login dan ini punyanya si register. Tambahkan saja listnya di sini ya. Untuk span update-nya ini hapus aja, nggak penting. Nah, seperti ini. Ini punyanya si halaman jurusan blog dan copy di sini, yaitu punyanya si mahasiswa. Nah, jadi halaman jurusan dan juga halaman mahasiswa. Untuk sisanya ini hapus aja sampai sini. Empty page. Nah, gitu. Jadi tersisa page jurusan dan mahasiswa. Oh ya, karena untuk si preloadernya ini lama ya, sangat cukup mengganggu atau menguras waktu.
Saya komentar terlebih dahulu ya. Preloadernya. Preloader ini berada di file template. Komen, matikan biar nggak ganggu. Terus bikin sebuah file jurusan dan juga mahasiswa. Khusus mahasiswa dan jurusan. Pergi ke views, lalu admin, bikin folder mahasiswa, mahasiswas ya, ya mak, dan juga admin buat folder bernama jurusan. Nah, pada folder mahasiswas ini bikin file untuk tampilan tabelnya, berilah namanya mahasiswa atau enggak ini index.template.php ya. Nah, ini dia. Lalu buat yang namanya templatingnya panggil ya, b section, b extend. Ada di mana extendnya? Berada di layouts. Layouts. Template. Nah, lalu b section content. Nah, untuk memanggil halaman mahasiswa ini, pergi ke web.php, bikinlah root untuk menampilkan tabel mahasiswa ya. Gini, function return view. Nah, return view ini untuk menampilkan alamat filenya, bukan URL, tapi filenya. Return view, tapi filenya itu berada di mana? Berada di admin titik mahasiswas index. Seperti itu. Lalu, masuklah pada URL mahasiswa. Mahasiswa. Nah, halaman mahasiswa ini tidak memiliki body ya. Jadi ini ada sidebar, ada header, cuman bodinya nggak ada. Nah, bagaimana untuk menampilkan bodinya? Pergi lagi ke template-nya, untuk menampilkan tabelnya. Nah, di sini yang udah kalian download itu ada namanya table data table basic.html di sini ya. Nah, kalian pergi ke bawah, cukup kalian nggak usah panggil lagi header main header get box start terus sama sidebarnya. Kalian cukup cari bodinya di sini, body. Cari body, scroll aja ke bawah, konten body start. Nah, ini dia, kalian perkecil, lalu dari konten body start ini kalian blok sampai konten body end. Copy, kalian close, pergi ke si index, lalu pastekan di tengah-tengah section. Nah, seperti itu. Lalu refresh. Nah, di sini udah berhasil nih bodinya kepanggil. Cuman data tabelnya ini atau CDN-nya ini tidak kepanggil karena mempunyai linknya tersendiri di sini. Kalian pergi lagi nih ke data table. Kalian pergi paling bawah di sini ya. Di sini ada jQuery, JS Custom Demos with Wizard Global. Nggak usah ya, nggak usah. Oh, ini punya si data table nih. Vendor data table. Panggil aja ya si data tablenya ini.
Oke, copy, pergi ke template.bulat.php, pergi ke paling bawah. Nah, ini dia, data table. Oh, udah ada ya. Cukup dua script ini aja, data table. Tapi tambahkan aset seperti ini. Copy aja ya biar cepat. Copy, paste, paste. Nah, lalu ambil lagi untuk CDN paling atas. Mungkin ada nih resource-nya, cari lagi. Nah, data table. Ada satu link di sini. Custom select data table. Pergi ke template, pergi lagi ke paling atas. Copy biar cepat bagian sininya aja. Data table. Setel. Slash vendor. Oh iya, kayaknya ada yang lupa nih. Ah, benar. Kurang slashnya. Oke. Itu ada custom style sheet di sini. Jangan lupa kasih ya. Kasih juga bagian template-nya. Pergi ke paling atas. I. Nah, sip. Tinggal refresh. Nah, udah rapi ya. Udah terdeteksi untuk data tabelnya. Lalu di sini kalian tinggal duplikat aja nih sebenarnya nih. Biar nggak lama. Indeks ini copy, pastekan ke jurusan. Nah, lalu karena jurusan udah punya, pergi ke web.php, tinggal pastekan, kopikan, dan bikin URL jurusan, min jurusan, gitu. Jadi halaman jurusan juga punya, jurusan juga punya. Ini belum masuk ke ranah Laravelnya ya, baru templating ini. Kita setup dulu biar rapi, biar sekaligus kalian juga tahu untuk templating di Laravelnya menggunakan Bootstrap. Nah, setelah itu di sini biar bisa dipencet nih jurusan ini kan nggak bisa dipencet Mas itu. Pergi ke bagian template untuk sidebarnya. Kalian cari aja Ctrl F jurusan. Nah, kalian tinggal kasih aja nih slash jurusan. Nah, ini URL-nya jurusan. Dan di sini URL-nya mahasiswa. Betul, refresh. Nah, setelah itu kalian tinggal bikin nih mahasiswa, bikin untuk formnya, form untuk create data mahasiswa dan create data jurusan. Nah, di sini untuk create data mahasiswa, kalian pergi ke indeks ya. Indeks ini untuk menampilkan ini kan ya, untuk menampilkan data tabelnya ya, tabel keseluruhan. Saya akan menambahkan tombol tambah data di sini. Pergi cari dulu yang namanya profil data table. Punyanya sih jurusan. Kita lagi berada di URL jurusan. Pergi ke jurusan, profil data table. Nah, ini dia udah ketemu.
Lalu di sini bikin yang namanya Ahref ya di sini. Ahref jurusan slash tambah namanya tambah data gitu. Nah, kita akan membuat URL jurusan slash tambah di sini. Tambah data gitu ya. Berarti kelas BTN ini namanya apa ya? Sukses warna hijau. Oke, seperti ini dia. Ini primary sepertinya. Dan saya cek dulu untuk warnanya. Eh, oh iya benar. BTN primary. Nah, setelah itu ini tinggal copy aja ya biar cepat. Copy pergi ke yang punyanya sih indeksnya mahasiswa. Lalu pastekan di bawah profil data table. Tambah data di sini harusnya ubah ke mahasiswa tambah seperti itu. Nah, seperti ini dia. Jurusan tambah. Cuman URL jurusan tambah ini tidak memiliki view untuk form tambah jurusan. Kita bikin dulu untuk jurusan tambahnya di sini. Untuk halaman jurusan tambahnya menggunakan membuat file jurusan underscore tambah dot let dot php. Nah, ini dia. Copy aja untuk bagian form validation di sini. Kalian cari lagi. Ini template-nya yang kalian download ya. Kalian tinggal cari body harus ada. Nah, ini dia. Content body M. Content body start. Nah, dari content body start minimize dari content body start kalian blok sampai content body end. Copy. Lalu kalian pergi ke si jurusan tambah. Panggil lagi untuk layouts-nya jangan lupa extend ya. Layouts dot template section eh section content. Lalu pastikan di tengah-tengah section di sini. Nah, seperti itu. Pergi ke web.php untuk menampilkan formnya. Lalu copy paste jurusan. Kita punya jurusan slash tambah dan di sininya bukan file index lagi tapi jurusan tambah. Nah, jadi ketika saya klik ya di sini ya, refresh dulu jangan lupa. Ketika saya klik tombol tambah datanya, pergi ke URL jurusan underscore jurusan slash tambah gitu. Nah, ini dia formnya. Jadi tinggal copy paste aja ya. Nih, copy lalu pastekan ke folder mahasiswa karena pastinya folder mahasiswa ini juga menginputkan tambah data mahasiswa. Tinggal rename aja. Jadi mahasiswa tambah seperti itu. Bikin juga untuk webnya mahasiswa tambah mahasiswa tambah. Pergi ke halaman mahasiswa. URL-nya masih mahasiswa ya. Ketika tombol
tambah data, dia akan pergi ke mahasiswa tambah. Kita kasih loading. Nah, ini dia. Nah, oke. Sepertinya udah tidak ada lagi yang perlu saya setup. Untuk video selanjutnya, kita masuk ke tahap create datanya ya. Create data jurusan dan create data mahasiswa. Oke, cukup sampai sini video tutorialnya, yaitu mengenai instalasi dan templating Laravel.